Dewa jodoh di bawah bulan, aku mohon, berikan aku seutas. Benang merah jodoh. Aku tidak mau membiarkan suamiku di kehidupan lalu jatuh cinta pada wanita lain di kehidupan ini. Aduh, bukannya sudah kukatakan padamu, mengganggu takdir manusia fana, merusak jodoh mereka, itu adalah pantangan yang sangat besar. Bukannya aku sedang menjalani bencana langit, kenapa malah ada wanita datang? Jangan-jangan bencana asmara. Ini kan menyusahkan. Asalkan Anda menyanggupi perjodohan ini, aku bersedia membalas dewa dengan ilmu rahasia Sekte Sukmaria. Ilmu rahasia Sekte Sukmaria. Pria mana yang tahan menghadapi cobaan seperti ini? Seumur hidupku, paling tak tega lihat wanita cantik menangis. Bagaimana kalau ku sanggupi dulu? Nona, kemarilah. Nona, ilmu rahasia Sekte Sukmaria sudah sampai tingkat mana latihanmu? Bagaimana kalau kita berdiskusi lebih dalam? Arga Pratama gagal menjalani bencana langit. Kau dihukum turun ke dunia manusia merasakan dunia fana. Bertapa keras selama 10.000 tahun, baru boleh kembali ke kahyangan. Jangan! Mana ada pria yang tahan menghadapi cobaan seperti itu? Kemampuanku seberapa? Masa aku tidak tahu? Ini manusia. Pemilik tubuh asli ini ternyata adalah seorang tuan muda yang terpisah dari keluarga selama belasan tahun. Keluarga Pratama kelihatannya cukup kaya, ya. Arga! Wajah dan tubuhnya. Ini kakakku. Berapa banyak pria yang akan tergila-gila padanya dan payudaranya ini? Arga, kamu... Kok gitu? Arga tadi nggak buka mulut ngomong loh. Masa iya aku bisa dengar isi hati Arga? Kak, kenapa? Aku kan nggak ngapa-ngapain. Arga, kamu baru aja balik ke keluarga Pratama, gampang tergoda. Kakak nggak nyalahin kamu. Tapi kamu jangan sampai terbuai sama pemandangan di depan mata. Fokusin pikiran buat belajar dan usaha. Itu aja baru bisa nerusin usaha keluarga, ngerti nggak? Ngerti, Kak. Cita-citaku tinggi. Nggak mungkin tergoda sama gunung-gunung kecil kayak gini. Bagus kalau ngerti. Arga, ini istri baru ayah. Atur kata-katamu. Arga, akhirnya kamu pulang. Ayah sangat merindukanmu. Akhirnya kamu balik buat nerusin usaha keluarga. Pasti banyak susahnya di luar ya. Padahal 3 tahun lalu, udah tahu aku terdampar di panti asuhan daerah selatan kota. Tapi malah sama Pak Wijaya pelayan main serong. Terus pakai roti kukus nutup mulutnya, biar dia diam. Sengaja nutupin dari ayah. Sekarang sok-sokan. Pikir aku ini orang lemah yang gampang ditindas? Kamu bilang apa? Kamu bilang ibu tirimu main serong sama Pak Wijaya kepala rumah tangga kita. Ayah, aku tadi tidak bicara kan? Pak Pratama, aku ini... Pak Wijaya kepala pelayan adalah kerabat jauh menantu kita di Kasaputra. Mana mungkin aku menggoda dia? Ayah, Om Wijaya juga aku yang perkenalkan ke keluarga kita. Katakan, mana mungkin aku melakukan hal yang memalukan seperti itu? Sebenarnya apa yang terjadi? Dan kenapa aku bisa mendengar suara hati Arga? Arga, apa kamu tidak suka padaku? Kalau belum terbiasa memanggilku ibu, bisa seperti Nadira, panggil aku Bibi Maya. Lihatlah anak ini, tangannya kasar sekali. Pasti banyak menderita ya.
Maya Lestari ini memang lebih muda dari kakakku usianya. Kulitnya halus dan lembut. Tapi walau muda, dandanannya dewasa, sama sekali gaya yang berbeda. Pantas saja ayahku tak bisa menahan diri. Kamu, Arga, Bibi Maya dan ayah sudah hidup bersama 3-4 tahun. Dia sesepuh keluarga kita. Kamu tidak boleh main pegang sembarangan padanya. Siapa yang main pegang? Dia yang pegang tanganku duluan. Aku saja belum minta nama baikku dikembalikan. Pak Pratama, lihatlah anak ini. Apa dia sangat berprasangka buruk padaku? Aku mau minta maaf padanya. Ini salahku. Selama 3 tahun ini tak pernah kutemui dia. Sampai-sampai dia terlunta di panti asuhan, menderita begitu banyak. iya juga. Mungkin Arga Pratama tak bisa menerima omongan Maya sembarangan. Hah? Ngomong apa sih? Kau ibu tirinya, sekalipun minta maaf, seharusnya dia yang minta maaf padamu. Dasar perempuan licik sok lugu, ternyata bukan salah ayahku yang tak berguna. Memang ibu tiriku yang masih muda ini, kelihayannya tinggi sekali. Betul! Mengandalkan baru pulang, tak ada yang berani atur. Jadi semaunya, cepat minta maaf pada Bibi Maya. Aku ogah minta maaf. Tapi ayah dadakan ini, kemampuannya jelas payah. Anak dalam kandungan Maya Lestari, siapa sebenarnya ayahnya? Jangan-jangan, dia? Kau! Dimas Saputra, Maya Lestari adalah istriku, ibu mertuamu. Kapan kau sentuh dia? Dimas Saputra, jelaskan padaku. Ayah Nadira, dengar dari siapa kalian omong kosong itu? Mana mungkin aku menyentuh Bibi Maya? Ini mustahil. Lalu kenapa dia hamil? Hamil? Ayah, aku sungguh tak tahu soal ini. Pak Pratama, kau ngomong apa sih? Siapa bilang aku hamil? Iya, ayah. Aku dan Bibi Maya benar-benar bersih. Lagi pula, aku setia pada Nadira. Mana mungkin aku melakukan hal seperti itu? Apa yang tidak mungkin? Ayah sudah tergila-gila pada kecantikan, menikahi ibu tiri yang cantik jelita, tapi dia tak bisa memuaskan sifat genit dan tak setianya, jadi dia cari orang lain. Tunggu, ternyata Dimas Saputra punya gangguan perkembangan bawaan, bahkan saat menunduk pun tak terlihat. Kalau begitu, anak ini sebenarnya siapa punya? Nah, pantas saja sejak malam pertama pernikahan, dia bersikeras tidur terpisah denganku. Kalau dipikir-pikir, tindakannya memang masuk akal. Ayah Dimas, di bagian itu tidak beres. Dia, bagaimana dia bisa tahu? Aku jelas-jelas menyembunyikannya dengan baik. Oh, begitu rupanya. Lihat Pak Pratama, Dimas sudah seperti itu. Mana mungkin aku berhubungan dengannya? Kamu benar-benar menuduhku. Tuan Besar makan sudah siap. Sudah. Jangan dibahas lagi. Mari kita makan. Beritahu Faris juga. Banyak sekali makanan enak. Mau makan yang mana dulu ya? Bu, Faris sudah pulang. Ayo makan. Oh, ini anak angkat yang diambil ayah 4 tahun lalu. Faris Santoso. Kalau sudah pulang, ayo makan. Tidak. Di antara mereka berdua, kok ada benang merah jodoh? Ternyata, yang dikandung ibu tiri itu adalah anak Faris Santoso. Apa? Faris, makan yang banyak ya, biar tubuhmu lebih sehat. kenapa istri? Wajahmu kok pucat sekali. Cepat makan. Tenang, jangan gegabah. Itu cuma tebakan sembarangan Arga. Tapi, nada bicaranya yang begitu yakin, ditambah reaksi aneh di Maya dan Faris, membuatku tak bisa menghindari pikiran terburuk. Pak Pratama, Bapak juga makan. Anak-anak semua ada di sini. Ngapain lihat aku? Arga baru pulang. Pasti masih penuh permusuhan terhadap mereka. Mungkin memang cuma tebakan sembarangan Arga.
Kalau tebakanku benar, di bawah meja, kaki Maya Lestari sedang menempel di paha Faris Santoso. Kenapa, Pak Pratama? Masakannya tak sesuai selera? Maya, kau taruh kakimu. Di pahanya mau apa? Pak Pratama, kakiku agak gatal, jadi kuluruskan biar Faris menggarukinya. Kaki gatal? Iya. Kayaknya bukan kakimu yang gatal. Faris Santoso, bertahun-tahun aku menanggungmu, memberimu makan dan pakaian. Kau malah main serong dengan istriku. Ayah kau, apa maksudmu? Memang harus kupotong langsung ya. Barusan kau menggunakan selangkanganmu untuk menjepit kaki istriku. Apa yang terjadi? Itu... Bu, tadi kakiku gatal. Dan kakiku juga sering dingin. Aku cuma menghangatkannya untuknya. Murni bakti anak ayah. Ayah, Wah, ibu penuh kasih, anak berbakti. Sungguh mengharukan. Istri, ayah kenapa hari ini? Marah besar sekali. Faris dan Bibi Maya. Diam! Bima Pratama, dasar lelaki tak tahu balas budi. 5 tahun aku ikut kau. Sudah berapa banyak kesedihan yang kau alami, kau tahu? Kesedihan apa? Berani-beraninya kau tanya. 5 tahun ini, perasaanmu padaku, mana ada yang tahan lebih dari 3 menit. Aku cuma ambil segelas air, kau sudah tertidur pulas. Aku juga ingin memberimu anak keturunan. Kau punya kemampuan itu, kau... Ada kesempatan. Ayah perlu ditambah asupannya, diperkuat tulang dan ototnya. Kalau tidak, nanti, kalau jatuh ke dalam lubang manapun, mudah sekali dijahati oleh isi di dalamnya. Di depan anak-anak bicara apa ini? Aku juga ingin punya anak bersamamu. Tapi kau tak mampu. Kalau itu, aku hanya bisa menganggap Faris sebagai anak kandungku. Aku menganggapnya sebagai sandaran jiwaku. Tapi kau malah berpikiran begitu padaku. Mungkinkah aku yang terlalu curiga? Mungkin karena Arga baru pulang, merasa dirinya tak sebaik Faris Santoso, jadi hatinya tak seimbang, baru berpikiran seperti itu. Maya, selama ini aku terlalu sibuk. Aku yang terlalu banyak berpikir. Air mata bisa langsung tumpah. Oscar pun harus memberimu patung emas Oscar. Ayahku memang benar-benar bodoh. Suara kedua orang itu tadi malam begitu keras sampai terdengar di luar. Perang mulut sengit, saling berbenturan. Bahkan sampai terjadi benturan fisik. Ternyata tadi malam bukan Nadira. Ayahku, suara di kamar. Faris, ayahmu sudah tua, mudah curiga dan berprasangka. Tidak menakutimu, kan? Pak Pratama sudah tua, penglihatannya buruk, itu bisa dimaklumi. Tapi kakakku juga tidak menyadari. Benturan fisik yang begitu keras, masa tidak meninggalkan bekas di tubuh? Apa? Bu, jangan salahkan ayah. Pasangan biadab ini sungguh keterlaluan. Bu, tidak apa-apa. Aku hanya anak angkat ayah. Menderita sedikit tidak mengapa. Asalkan hubungan papa dan aku baik-baik saja, aku rela apapun. Aduh, Faris, dasar anak bodoh. Ngomong apa sih? Kalian mau apa? Aku bilang kalian berdua, masih mau makan apa enggak? Omonganmu bikin ketawa. Mending naik ke meja, kasih pertunjukan langsung buat semua orang. Bajingan, Pak Pratama, kenapa kau perlakukan Faris seperti ini? Istri, ada apa? Ayah menghukum anaknya, ada masalah? kau tak tahu malu. Maya, kalian berdua jelaskan padaku baik-baik. Jejak merah ini dari mana? Kalian berdua di hadapanku saling melirik saja sudah keterlaluan. Jejak merah ini. Asalnya dari mana? Hah, masih mau minta tolong lewat tatapan? Kalian pasangan biadab ini, alasan apa yang bisa kalian buat? Pak Pratama, Faris, dia masih muda. Umurnya segini. Ini, dan mudanya masih panas. Punya pacar, ada bekas ciuman di badan, itu wajar kan? Benar, aku memang punya pacar. Pacar. Kenapa tadi tidak bilang? Ini. Ini kan bukan hal buruk. Bawa pulang, biar kami lihat. Iya, ini hal baik Faris. Kakak ipar mendukungmu. Jangan ikut campur. Dia pemalu. Dia masih pelajar. Dan lagi, aku takut papa tidak setuju. Jadi tidak diumumkan. Lalu ini? Ini juga tadi malam?
Dia yang kurang ajar membuatnya. Siswa. Kenakan seragam siswi Jepang, ibu tiri pun bisa jadi siswa. Jika Jeka itu itu apa, apa? Pak Pratama, hari ini kau sangat mudah marah, selalu curiga. Kendalikan amarahmu itu. Kalau sekarang belum reda, nanti malam aku bisa celaka. Maya begitu patuh. Mana mungkin melakukan hal seperti itu? Aku semakin paranoid. Ini Faris, tadi ayah terlalu gegabah. Kalau sedang pacaran, bawa pulang biar kami lihat. Tak apa, ayah, aku mengerti. Ayahku ini mudah sekali ditipu. Kalau dia tahu Maya Lestari untuk memicu semangat tempur Faris Santoso sengaja membeli pakaian dalam warna ungu. Masih tahan tidak ya? Pakaian apa? Pakaian dalam yang warna ungu itu. Kapan kau beli diam-diam pakaian dalam ungu? Aku... Pak Pratama, baju itu bukan 3 bulan lalu saya sengaja beli untuk persiapan hadiah hari pernikahan kita. Saya beli khusus ingin pakai untuk kejutkanmu, kasih kejutan. Kejutan? Hari pernikahan sudah lewat lebih dari 10 hari. Saya bahkan sehelai kain pun tak lihat. Kamu katanya kasih saya kejutan? Ayo, cari dan bawa baju itu ke sini. Pak Pratama, baju itu sudah tidak bisa saya temukan. Hadiah yang begitu bermakna, kamu malah tak tahu di mana. Kalau tak ketemu, beli lagi saja, kan? Tak ketemu? Dia benar-benar tak ketemu? Dia jelas baru saja melepasnya belum sempat dicuci. Ingin tahu kebenarannya? Lihat saja di kamar Faris Santoso pasti langsung ketahuan. Ayah, Kak. Kenapa lihat saya? Baju itu ada di kamarmu? Ayah, ini bukan main-main. Baju ibu mana mungkin ada di sini? Pak Pratama, Faris itu anakmu. Bagaimana bisa mencurigainya? Hidup ini sudah tak bisa dijalani lagi. Istri sah dan anak kandung pasti takkan. Tapi kalian bukan satu ibu tiri, satu anak angkat, setiap hari ribut dan konflik, tentu saja masuk akal. Istri kita jangan ikut campur. Mungkin pulang dulu saja. Ayah, karena Faris bilang tidak ada di kamarnya, mari kita periksa. Kalau memang tidak ada, itu bisa membuktikan nama baik Faris. Jangan, Kak. Tidak, ini... Hah? Aduh. Gimana ini? Kemarin malam terlalu capek, aku belum sempat membereskan. Barangnya masih di bawah bantal. Ah, kamu mau bunuh aku ya? Cepat cari akal. Suamiku, ini ruang pribadi anak. Kamu masuk begitu saja dan mengobrak-abrik, bisa melukai harga dirinya. Buat apa dia tampil lagi nanti? Di rumahku. Ngomong apa soal harga diri? Minggir. Aduh. Pak Pratama, sudah kubilang kamu terlalu curiga. Aku dan Faris mana mungkin punya hubungan? Suamiku, aku tahu akhir-akhir ini kerjaanmu banyak tekanan, tapi bagaimanapun juga jangan sampai mencurigai aku dan Faris. Iya, ayah. Lihatlah, kalau kami berbuat hal begitu, apa aku masih manusia? Faris, meskipun kamu bukan anak kandungku, tapi di hatiku selalu menganggapmu seperti anak sendiri. Ayah, aku tidak menyalahkanmu. Asalkan kamu dan ibu rukun saja, aku rela apapun. Faris, ayah tadi memang terlalu emosi. Ayah, kepintaranmu di dunia bisnis kemana perginya? Di permukaan tidak ada bukti. Mungkin saja ada di bawah bantal Faris Santoso. Bantal. Pasti di bawah bantal. Istri kamu, bagaimana ayah bisa tahu? Pak Pratama, kamu tak habis-habis ya? Di depan banyak orang membongkar privasi Faris. Kamu masih mau biarkan dia hidup? Privasi? Aku justru mau lihat privasi apa yang dia punya. Minggir. Aku tidak mau hari ini kalau mau obrak-abrik kamar Faris, kecuali melangkahi mayatku dulu. Semakin kalian begini, semakin membuktikan hati kalian tidak bersih. Pergi dari sini. Jangan. Aduh, Kalau soal ayah di Kibari ini benar-benar terbukti, nama baik keluarga Pratama akan tercoreng di luar. Bahkan jika benar terjadi, pasti tidak boleh diakui Faris Santoso. Kamu ternyata dengan Bibi Puspita? Apa? Kamu bilang apa? Ini baju Bibi Puspita? Tadi kamu bilang
punya pakaian dalam ungu. Betul, suami punyaku bukan yang seperti ini. Faris Santoso, aku tanya kamu, baju ini milik siapa sebenarnya? Kenapa ada di bawah bantal Miu? Ini Tuan Besar benar, maafkan saya. Baju ini milikku, tak sengaja tertinggal. Tadi malam saya bantu membersihkan kamar Tuan Muda Faris, tak sengaja jatuh dari celemek saya. Saat itu saya sibuk kerja lain, jadi lupa. Masa iya Bibi Puspita yang masih anggun ini juga sudah berselingkuh dengan Faris Santoso? Faris Santoso ini hebat juga ya. Tampangnya masih muda, tapi jago banget mainnya. Mau melahap yang tua dan muda, urusan dalam rumah keluarga Pratama dihabiskan semua olehnya. Puspita, apa yang kau katakan benar? Benar, Tuan Besar. Waduh, ayah kok punya benang merah jodoh dengan Bibi Puspita? Mereka berdua ini, Bibi Puspita memang agak tua, tapi sifatnya lembut. Kalau dipikir-pikir ayahku tak rugi juga. Ayahku ini meski peralatannya sudah lama tak terawat, bahkan bisa dibilang rusak total, tapi dalam hal menikmati hidup, dia benar-benar tak pernah membuat dirinya menderita. Kak, kenapa dorong aku? Bukan aku yang sembunyikan baju ini? Pak Pratama, sekarang kau pasti percaya aku dan Faris benar-benar tak ada apa-apa, kan? Faris, kau ini memang ayahmu sibuk bekerja. Lain kali kalau punya pacar, hati-hati sedikit. Jangan lakukan hal yang membuat ayah salah paham. Ibu, tenang saja. Ayah lagi banyak tekanan akhir-akhir ini. Aku bisa paham. Aku juga bakal lebih hati-hati ke depannya. Dua orang ini saling mendukung sampai kapan? Kayak anak kecil aja, satu bikin ulah, satu bikin onar, nggak ada habisnya. Aduh, waduh sakit. Masih tahu sakit ya? Kalau kamu diam, nggak ada yang anggap kamu bisu. Aku juga nggak ngomong kok. Kedepannya lebih fokuslah pada karier. Pikirkan cara mewarisi harta keluarga Pratama. Jangan mikirin yang enggak. Ayo. Bibi Puspita. Keterampilan pijatmu ini belajar dari siapa? Enak banget pijatannya. Kapan-kapan ajarin aku ya, biar aku juga... Arga, kamu masih mau balik ke Kahyangan nggak? Dikasih sistem terikat, cepat-cepat latih diri sampai 10.000 tahun kultivasi. Kalau enggak, jangan balik. Mengingat Arga Pratama malas dan tak mau berkembang, sistem hukum kejahatan dan menegakkan kebaikan telah terikat. Menjalani dunia fana, putuskan 99 jodoh buruk, sekaligus capai kultivasi 10.000 tahun. Baru bisa kembali ke Kahyangan. Putuskan jodoh buruk? Ini? Kalau cintanya sudah dalam, aku ikut campur sembarangan juga kurang baik ya. Tugas gagal, Inang Arga Pratama akan mendapat hukuman mati. Tapi, wanita yang tak diterima moral dan etika ini harus dipisahkan. Tapi sistem kau juga tahu, tanpa umpan burung takkan datang. Minta Inang ambil, Alat tugas saat ini, pil permajaan cantik. Mempercantik, menghaluskan, menghapus bekas luka. apa ini? Cuma ini? Sistem. Dasar pelit. Maya Lestari punya banyak jodoh buruk. Kasih dia umpan manis dulu. Lalu secara alami, didik dia keras beberapa kali. Biar dia putuskan sendiri hubungan dengan Faris Santoso dan yang lain. Bukankah selesai? Tugas pertama dirilis. Tebus Ibu Tiri Maya Lestari. Dia punya hubungan kacau dengan banyak keluarga Pratama. Inang Arga Pratama harus bantu Maya Lestari miliki pandangan hidup yang benar. Beri arah nilai yang benar. Deteksi nilai baik buruk Maya Lestari saat ini. -100. Memicu mekanisme hukuman. Inang Arga Pratama harus gunakan tamparan untuk menghukum Maya Lestari dengan keras. Setiap tamparan, tambah nilai baik buruk 0,5. Dan tingkatkan kesukaannya pada Inang. Nilai baik buruk? Ini kan sama saja menyuruh pelacur berubah baik atau menarik janda baik-baik ke kubangan. Lagi pula, cuma dengan menampar, bisa tingkatkan kesukaannya padaku. Hal mengambil kesempatan dalam kesempitan seperti ini, yang aku tak mau lakukan. Arga Pratama, kau mau atau tidak? Berani-beraninya kau. Aduh, kamu ini jadi sakti ya.
Sistem ini adalah mekanisme menghukum kejahatan dan menegakkan kebaikan. Setiap kali kamu menghukum Maya Lestari, kamu akan langsung mendapat 1 tahun kultivasi. Mau atau tidak? Kalau kamu tidak mau, banyak yang mau. Mau, siap, aku lakukan. Suami, aku mau keluar. Kamu di rumah saja ya. Arga Pratama, kenapa kamu di kamar kami? Kamar kalian? Ini? Bukannya ini kamar Faris Santoso? Suamiku mana? Maksudmu suamimu? Lagi keluar rapat proyek, belum pulang. Rapat proyek? Kenapa? Cuma kamu dan Faris Santoso yang boleh. Ayahku tidak boleh rapat proyek di luar? Yang kumaksud adalah Faris Santoso. Oh. Hahaha. Ternyata Faris Santoso adalah suamimu? Panggilan suaminya lantang sekali ya. Membohongi ayahku? Dibilang anak angkat. Padahal dia adalah pria simpanan 4 tahunmu. Dikasih makan enak tiap hari. Masih harus dipanggil suami. Kamu ini sungguh payah. Hidupmu seperti pelacur. Bangun pagi-pagi, teriakannya juga keras. Hei, kutanya, setiap hari berakting, tidak capek? Katakan. Merawat si pria piaraan itu sudah menipu ayahku berapa banyak uang? Siapa yang memeliharanya? Omong kosong apa kamu? Wahahat, tak mau mengaku, tak apa. Pokoknya dia cuma pria simpanan. Pukuli saja. Demi uang, dia takkan berani pergi. Akhirnya cuma bisa menahan diri. Hei, akhirnya dia babak belur. Muka babak belur. Tapi cuma bilang jatuh sendiri. Tapi, mungkin beberapa hari ini, dia tak bisa sentuh kamu lagi. Mana dia? Aku mau ketemu kamu. Dia lumayan protektif. Sudah kupukul pingsan, lalu buang keluar. Kamu... Dia sudah tak ada. Baru kita bisa ngobrol baik-baik. Apa yang kau omongkan? Bibi Maya, ini bukan omong kosong. Barusan kuhitung. Di pantatmu ini ada tahi lalat hitam. Arga Pratama, dasar kau tak tahu adab. Berani-beraninya mengintip sesepuh keluarga ganti baju. Mesum rendahan. Aku Arga Pratama ini orangnya jujur. Jangan asal nuduh. Posisi tahi lalat itu sangat tersembunyi. Selain Pak Pratama dan Faris Santoso, pasti tak ada orang ketiga yang tahu. Jangan-jangan dia pasang kamera pengawas di rumah, tapi dia baru kemarin pulang. Takut ya? Sudah kubilang aku bisa meramal. Sekarang jam 8. Aku juga tahu malam ini jam 9 kau mau ke klub pribadi main kartu. Dan sekarang juga mau bersiap-siap pergi. Ini pun bisa kau tebak? Tentu saja. Biasanya sering kalah kan? Biasanya yang main kartu bersamaku bukan bintang besar. Putri Pertapa itu, memang aku selalu kalah dari mereka. Kamu benar-benar bisa membantuku? Tentu saja, Nona Maya. Aku juga tahu kamu tak mau rugi uang. Aku bisa membantumu. Tapi, kamu harus biarkan aku memberimu pelajaran keras beberapa kali. Baru ku beritahu caranya menghasilkan uang tanpa usaha dan juga bisa menghilangkan tahi lalatmu itu. Serius? Tentu, asalkan kamu ikut petunjukku. Kak Kirana, apa kamu tak merasa hari ini kartu Bibi Maya sangat aneh ya? Ini kena 3 pola menang besar. Maya, di belakangmu ini ada yang memberi kode ya? Siapa itu? Perkenalkan dong pada kami. Kebetulan saja. Aku menang lagi. Maaf menang duluan. 4 angin besar. Maaf menang duluan semuanya. Wah. Benar-benar menang. Banyak uang Arga itu. Jangan-jangan memang punya kemampuan meramal. Mungkin saja dia benar-benar bisa menghilangkan tahi lalat di bokongku ini. Aduh, astaga, Maya Lestari. Pil peremajaan cantik sudah siap. Tinggal kamu datang. Dosa apa yang kamu buat ini? Kalau biasanya sekarang ini mungkin sedang menghajar dewa kecil yang mengintip Selena mandi. Sepertinya sudah terpancing. Arga Pratama. Bibi Maya. Sudah larut malam begini. Kenapa tidak cari ayah saya main permainan itu?
Malah cari saya? Begini, Arga. Saya mau tanya, siang tadi kamu bilang bisa hilangkan tahi lalat saya, benar atau tidak? Ah, bagian itu kan orang lain tidak lihat. Ngapain diurus? Pulang tidur saja ya. Arga, posisinya ini memang orang lain tak lihat, tapi ukurannya sebesar kuku dan menonjol pula. Saya jadi risih. Saya tahu pasti kamu punya cara, kan? Hah, ya. Ini namanya pil peremajaan cantik. Waktu saya merantau dulu, saya belajar membuatnya bersama seorang dokter. Mengingat kamu adalah ibu tiri saya kasih kamu satu. Sudah, pulanglah. Saya mau tidur. Sebentar lagi, dia pasti akan memohon pada saya. Ini benar-benar mengecil dan kulit seluruh tubuh saya jadi lebih halus dan kencang. Arga, apa kamu masih punya? Saya ingin tahi lalat ini hilang total. Kasih lagi beberapa dong. Aduh, pil itu saya buat sendiri. Semakin lama semakin sedikit. Arga, kasih lagi beberapa butir dong. Paling beli pakai uang. Aku putra keluarga Pratama, aku tak kekurangan uang. Nah, kamu mau apa sih? Wah, kasih juga bisa. Tapi, kalau ini diucapkan, dia tak akan kira aku aneh, kan? Asal kamu mau, asal aku punya, kamu bebas minta. Hei, ini katamu ya. Biar aku ajar kamu. Ajar aku, Arga, jelaskan jelas. Bibi Maya tak paham. Aduh, maksudnya biar aku tampar kamu, beberapa tamparan. Arga. Arga, aku ibu tirimu. Kamu berani mau tampar aku? Aku padamu dan Nadira. Itu semua seperti anak sendiri, dengan tulus ikhlas. Tulus ikhlas. Kamu mau harta ayahku? Habiskan ya. Kamu, Siang 3 hari lalu. Apa kamu di suite presiden berbuat mesum? Dini hari kemarin. Apa di garasi rumah berbuat mesum? Dan setiap ayahku dinas luar cari proyek miliaran. Apa kamu dengan si Faris Santoso piaraan itu? Di rumah lakukan proyek kecil itu? Sama-sama susah. Tapi kamu lebih susah daripada ayahku. kok tahu? Hah, jangan tanya bagaimana aku tahu. Kalau mau aku diam, segera angkat kaki, pergi dari keluarga Pratama, jangan halangi kebahagiaan ayahku di masa tua. Arga, aku juga punya kesulitan. Siapa suruh di rumahku ada ayah penjudi, ibu yang sakit? Kalau tidak, mana mungkin gadis muda sepertiku rela meninggalkan kampung halaman, datang ke sini, menikahi pria yang lebih tua 20 tahun, dan tak bisa memuaskan kebutuhanku? Ibu sakit, ayah penjudi, adik masih sekolah, dia yang hancur. Kedengarannya memang mengundang iba. Tapi kalimat ini kok sepertinya pernah kudengar di mana ya? Ah, sudah. Bibi Maya, simpanlah air matamu itu untuk para lelaki hidung belangmu. Baiklah, Arga. Ayo kita mulai cepat. Arga, sudah selesai mengajariku? Sekarang boleh berikan pilnya padaku? Apa? Pil apa? Aku janji habis menghajar kau lalu kasih pil. Kau bisa curang begini? Ai, aku curang. Dulu aku cuma janji urusan selingkuhmu jaga rahasia, buat ayahku yang tak berguna hajar kau. Kapan aku bilang akan kasih kau pil? Kau terlalu jahat. Hah? Barusan kan kau yang mau sendiri. Aku tak paksa kau. Lagi pula, kau sudah bikin keluarga kami rugi besar. Aku lagi geram banget. Kalau mau pil itu, harus biar aku hajar kau lagi. Sekali, satu pil. Arga, kau tak tahu malu. Aku tak tahu malu? Hah? Coba lihat dirimu sendiri, sudah berbuat apa? Sekarang bilang aku tak tahu malu.
Aku peringatkan kau, kalau masih hina aku, amarahku takkan padam. Arga, dulu aku yang salah. Aku tahu salah. Bukan tahu salah, tapi takut. Oke, katakan. Salahmu di mana? Aku tak seharusnya bawa Faris Santoso ke keluarga Pratama. Dan juga tak boleh menipu Pak Pratama. Lalu coba jelaskan lagi. Bagaimana caramu memperbaiki diri? Nah, soal Faris Santoso itu, dia memang pria simpananku. Kalau pria simpanan putus duit, ya pasti kabur sendiri. Jadi aku berencana memutus sumber keuangannya. Sudah puas? Puas? Cuma segitu? Kamu pikir itu cukup buatku? Uangnya pakai duit ayahku untuk nyimpen pria simpanan 4 tahun, lalu dibiarin kabur begitu aja. Aku peringatkan kamu. Kalau kamu tidak memberinya sedikit hukuman, maka aku yang akan menghukummu. Sama sekali tidak sadar. Tampaknya, pelajaran tadi masih kurang ya? Masih kurang keras. Arga, aku... Tidak mau. Boleh. Pergilah. Ayo pergi. Arga, kamu bajingan licik tak tahu malu. Penipu ingkar janji. Wah, hei. Mau terima ya sudah? Enggak ya sudah. Lagi pula, yang mau pesan obat dariku, atau beli obat dariku, antriannya panjang sekali. Enggak kurang kamu seorang. Tunggu, Kenapa? Berubah pikiran? Sekarang mau? Arga. Aku mau. Cuma, kali ini bisakah kamu lebih pelan? Tadi kamu memukulku. Sangat sakit. Tolong lebih pelan ya. Berani juga membantah? Tampaknya, pelajaran tadi masih kurang. Masih kurang. Cepat sana berlutut. Tidak takut capek mati? Benar-benar semua jadi terbalik. Sistem. Boleh pakai cambuk? Hajar sampai mati? Sekali didik langsung naik setengah tahun kultivasi. Rupanya tekniknya terlalu jelek. Kalau ada teknik tingkat puncak, sekali saja bisa naik 1 tahun kultivasi. Lihat saja kali ini. Tak akan kubiarkan dia selamat. Agar Maya Lestari turun 50 poin nilai baik buruk, maka akan dapat teknik kunyuan tingkat puncak. Mantra cipta kehidupan. Kultivasi teknik dari kahyangan terbagi jadi bukan nadi, laut roh, wujud dharma, tembus hakikat, hunyuan. Yang kupakai sebelumnya cuma teknik tingkat wujud dharma, sudah disejajar dengan dewa dari kahyangan. Kalau pakai teknik hunyuan, sehebat apa nanti ya? Tak kusangka mendidik Maya Lestari ada manfaatnya juga. Hah, apa aku bisa takut capek? Sekarang, lihat aku buat dia minta ampun. Mau datang lagi nggak? Datang. Nilai baik buruk Maya Lestari naik 20. Nilai baik buruk saat ini minus 80. Sekali ini langsung naik 4 tahun kultivasi. Makin dekat dengan 10.000 tahun kultivasi. Kalau dari dulu tahu mendidik Maya Lestari bisa naikkan kultivasi, ngapain harus dihukum turun? Aku sudah turun dari dulu. Pil peremajaan cantik. Kau maksudnya apa? Kata-katamu ini bisa dipercaya atau tidak? Stokku masih banyak loh. Tidak penasaran masih ada berapa? Kau, maksudmu apa? Sekali lagi. Sekali ini, ku beri 3 pil permajaan cantik. Kamu, Faris, nyalakan lampu. Ya, Ayah, ini tengah malam, Arga di kamar lagi apa? Ribut sekali. Anak ini dulu terlalu nakal di luar. Nadira, kamu kalau ada waktu, ajari Arga sopan santun. Baik, Ayah. aduh, ini suara mama, kakak ipar. Arga di dalam sedang menganiaya mama kita. Tidak salah dengar kan, Faris? Ini, masa aku salah dengar? Arga, si jahat ini, dia manfaatkan ketidakhadiran kita untuk menganiaya mama. Lihat, sampai membuat mama kesakitan. Berteriak begitu keras. Hari ini, aku pasti menghabisi dia. Hari ini, aku bunuh si binatang ini. Ayah. Tenang dulu. Iya, ayah. Tenang dulu. Lihat situasinya dulu. Jangan-jangan ini cuma salah paham lagi. cukup Arga. Mau menganiayaku semalaman? Aduh, sakit. Kamu masih punya semangat menepati janji tidak? Yang dijanjikan harus dilakukan. Hadapkan wajahmu. Ayah, dengar itu? Arga ini memanfaatkan statusnya untuk menganiaya ibu tiri muda di rumah, bahkan di depan ayah. Ayah, Arga, kali ini kamu tamat. Biar kau tahu akibatnya. Biar kau sembarangan bicara. Proyek puluhan miliar. Biar kau bikin keluarga Pratama jadi berantakan begini. Sudah ingat sekarang?
Ingat Arga, aku tahu salah. Lo kalian datang? Lo tengah malam begini kok nggak tidur? Datang ke sini mau apa? Rapat besar-besaran? Kalian, Nilai baik buruk Maya Lestari tambah 10. Nilai baik buruk saat ini adalah minus 70. Kami, kamu masih berani tanya kami? Kalian sedang apa? Arga Pratama. Bajingan kau! Berdananya ganggu ibuku! Pak Pratama, Faris, sekalian ini, Bu! Kenapa biarkan dia ganggu ibu? mata mana yang lihat Arga ganggu aku? Barusan kalian di sini? Arga itu sedang bantu aku perawatan kecantikan. Kalau enggak paham, jangan asal bicara. Apa? Perawatan kecantikan apa? Lagi pula, Faris Santoso, aku peringatkan kau, kita berdua ini ibu dan anak. Dan usia kita tak jauh beda. Jangan main pegang sembarangan. Ini tak pantas. Ada apa ini? Maya Lestari, kok tiba-tiba seperti ganti orang? Maya, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik, Pak Pratama. Aku kasih tahu, Arga bisa ilmu pengobatan. Tahi lalatku di situ. Sudah dia hilangkan. Nanti di kamar aku tunjukkan. Maya Lestari ini pintar juga ya. Habis dipukul dan dimarahi, lalu diajar, jadi lebih nurut. Kata pepatah kuno, anak taat lahir dari didikan keras. Memang ada benarnya. Pak Pratama, sudah larut. Ayo kita istirahat di kamar. Berdiri! Bu! Tadi kamu dengan Arga berdua saja di sini dan berisik sekali. Kamu tak jelaskan pada ayah? Faris Santoso, kamu siapa sih? Perlu jelasin ke kamu. Malah sebaliknya, mau jelasin apa? Aku cuma mendidik Bibi Maya diam-diam. Dia bandel. Jadi kuhajar dengan keras. Sekarang sudah patuh. Itu saja. Kamu... Ayah dengar kan? Ucapan kotor dia. Suara pukulan tadi. Dan teriakan ibu. Pasti ada sesuatu. Ayah biarkan saja. Suara pukulan apa? Teriakan apa? Kamu salah dengar. Kami tadi tak dengar apa-apa. Istri, kamu dengar? Jangan. Aku juga tak dengar. Ayah dengar? Aku juga tak dengar. Sudah larut malam begini? Pulang dan tidur semua. Ayah, ibu! Hah! Kalian... Arga! Apa yang kau lakukan pada ibuku? Sudahlah. Semua sudah pergi. Tak usah pura-pura lagi. Siapa yang tak tahu kamu itu gigolo yang sudah lama dipelihara Maya Lestari, yang sebentar lagi akan diusir. Lebih baik khawatirkan dirimu sendiri. Pulang sana tidur. Oh ya, lagi pula, meskipun aku dan Maya Lestari memang punya hubungan, kau pikir ayahku yang gengsian itu berani mengakui di depan umum kalau dia diberi tanduk? Kita kan sudah dewasa. Berpikirlah lebih matang. Arga Pratama, nanti kita lihat. Ayahku ini entah dapat tenaga ekstra dari mana. Proyek bernilai beberapa miliar itu dibahasnya semalaman. Bikin kepalaku sampai sekarang masih berdengung. Aku ini dewa agung jodoh, bukan sekadar pajangan. Sebelumnya sudah kuhitung, Bibi Puspita jelas-jelas seorang wanita yang hidupnya sederhana dan bersih. Tapi kenapa justru benang merah antara dia dan ayah terlilit sangat erat, sampai berwarna ungu? Keterikatannya begitu kuat. Bibi Puspita, bicara terus terang saja. Apakah kamu pernah menggoda ayahku? Tuan Muda, jangan sembarangan bicara. Saya cuma pelayan. Saya hanya ingin melayani Tuan Besar dengan baik. Ceka ekspresi seperti gadis yang sedang kasmaran, sepertinya cinta sejati. Benar juga. Ayah masih dalam usia produktif dan kekayaannya melimpah. Mana ada wanita yang bisa menolak godaan seperti itu? Kalau begitu, baju ungu di kamar Faris Santoso waktu itu, yang kamu ambil alih sendiri, juga karena takut kasusnya terbongkar dan membuat ayahku malu? Sebenarnya di keluarga besar, Hal seperti ini tidak aneh. Kepala keluarga sibuk dengan usaha. Nyonya kesepian. Mencari pria piaraan untuk hiburan juga hal biasa. Saya hanya ingin bersama dengan pelanggan. Wah, Bibi Puspita tidak hanya berdoa, tapi juga sangat penyabar. Ayah benar-benar dapat harta karun, jauh lebih baik
dibanding si Maya Lestari. Si bodoh tak tahu malu itu ratusan kali lebih baik. Nona Aurel, Bibi Puspita, Tuan Muda, ini adalah putri sulung keluarga Santoso, Nona Aurel Santoso. Awalnya Tuan Besar menetapkan dia sebagai tunangan untuk Tuan Muda Faris. Sekarang Anda sudah kembali, dia milik Anda. Arga Pratama. Arga Pratama. Arga Pratama. Karena kedua keluarga sudah bertunangan, aku mau jelaskan sekarang. Ini hanya pernikahan aliansi keluarga. Jangan berharap lebih. Nanti kamu jalani hidupmu, aku jalani hidupku. 21,8 miliar rupiah ini, asalkan kamu setuju untuk saling tidak mencampuri urusan masing-masing, tanda tangan ini, aku mau menikahimu. Sosoknya sempurna banget. Wajahnya juga juara. Cewek secantik ini, masa seumur hidup cuma bisa lihat, nggak boleh sentuh? Ah, sayang sekali. Bibi Puspita, kamu dengar suara apa enggak? Enggak kok. Tapi ngomong-ngomong, keluarga Santoso kan sama sejajarnya dengan keluarga Pratama, salah satu dari 4 keluarga besar. Cuma kasih 21,8 miliar rupiah, pelit banget sih. Apa yang terjadi? Jangan-jangan, aku bisa dengar isi hati Arga? Oke, deal. Nanti kamu jalani hidupmu, aku jalani hidupku. Dia mengembara 20 tahun, baru saja pulang. Kalau pria lain, dengar permintaan seperti ini, pasti sangat enggan. Kok dia setuju semudah itu? Wanita ini terlihat anggun dan berisi, tubuhnya montok, tapi sudah 24 tahun, masih perawan, jelas-jelas tidak paham soal asmara. Dia, kok bisa tahu hal seperti itu? Sayang sekali ya, pinggang ramping sempurna ini, dan kaki mulus tanpa celah. Tapi kalau nanti tinggal serumah, bisa saja terjadi sesuatu, nanti mau kabur pun tak bisa. Siang bolong, sudah mikir hal begituan, bajingan mesum. Asal saling tidak mencampuri, bisa dapat 21,8 miliar rupiah gratis. Nona Santoso ini benar-benar cantik dan baik hati si penghambur uang. Arga Pratama, kamu ngapain lihat kartu ini sambil ketawa? Cepat transfer dong. Transfer apa? Bukannya ini uang buat kita jalani hidup masing-masing? Diberikan untukmu. Arga Pratama, ini kartu bank untuk kamu transfer. Menikahi istri kan butuh uang seserahan. Karena aku sudah setuju dengan pernikahan aliansi keluarga untuk menikahimu 21,8 miliar rupiah ini, tentu harus kamu yang bayar. Kasih aku 21,8 miliar rupiah, tapi kita tetap jalani hidup masing-masing? Itu wajar saja. Aku putri emas keluarga Santoso menikah dengan orang level kamu. Minta 21,8 miliar rupiah. Sudah ngasih muka buat kamu. Di masyarakat sekarang, perempuan itu independen. Aku menikah denganmu, bukan jadi milikmu. Jadi saling tidak mencampuri adalah rasa hormat paling dasar. Tapi ritual dan uang seserahan yang seharusnya ada, kamu tak boleh kurang sedikit pun. Jadi uangnya mau kamu ambil, hak mau kamu ambil semua, tapi kewajiban enggak mau sedikit pun ditanggung? Ini bukan cari istri, ini cari orang yang susah dilayani, bahkan gaji pun harus dikasih lagi. Suara itu lagi, dia berani mengutukku dalam hati, orang yang susah dilayani. Terdeteksi, pemilik tubuh asli Aurel Santoso memiliki 3 pandangan yang sangat menyimpang, memicu sistem hukum kejahatan dan menegakkan kebaikan. Perhatian, Inang, hadapi permintaan tak masuk akal, harus berikan pelajaran mendalam. Luruskan nilai-nilainya. Hadiah, 5 tahun nilai baik buruk Aurel Santoso saat ini, minus 30. Dan mekanisme penghukuman terpicu. Hukum Aurel Santoso, 1 tamparan setara 1 tahun kultivasi. Semangat, Inang. Hadiah 5 tahun kultivasi? Kalau gitu, aku harus serius nih. Nona besar Santoso, menurutmu ini normal? Memangnya tidak normal? Normal bajingan? Tuan Muda, Kamu berani memukulku? Memang kamu yang kupukul, egoisme tak tahu malu macam kamu. Mau pakai uang keluarga Pratama untuk biayai kemerdekaan perempuanmu? Aurel Santoso, ku kasih tahu. Kalau mau masuk keluarga kami, luruskan dulu 3 pandangan menyimpangmu itu. Perjanjian ini, di mataku, tak ada yang dapat uang tanpa kerja. Mau uang seserahan? Belajar dulu cara jadi manusia yang pantas. Nilai baik buruk Aurel Santoso naik 10. Nilai saat ini minus 10. Dia sedang mengajari aku sejak kecil sampai besar. Bahkan orang tua pun tidak pernah menyentuhku sedikit pun. Tapi kenapa setelah tamparan ini, justru ada perasaan yang berbeda? Aku malah merasa kata-katanya cukup masuk akal. Pria ini sepertinya berbeda dengan pria lain. Perempuan ini,
Aku tampar mukanya, dia tidak membalas. Malah di sini birahi kumat. Ternyata ini rasanya diajari orang. Apa aku dulu salah? Kalau aku lakukan sesuai keinginannya, apa dia tidak akan memukulku lagi? Tapi diajari olehnya sepertinya membuatku. Perempuan ini, jangan-jangan dia nikmat dipukul? Dia malah dalam hati mengataiku imut. Sejak kecil sampai besar, bahkan pesaing keluarga Santoso, sekalipun tidak pernah ada orang yang menghinaku seperti ini. Ini adalah perjanjian pertunangan yang ditetapkan para sesepuh kedua keluarga. Kau tidak mau memiliki 21,8 miliar rupiah. Apa kau tidak mau menikahiku? Kau pikir baik-baik. Di luar sana antrean panjang, banyak yang ingin menikahiku. Kalau kau tidak menikahiku, ini akan jadi kerugian besar sepanjang hidupmu, Arga Pratama. Hah, tidak mau. Kok malah semakin sengit bertengkar? Aku harus bagaimana? Menikahimu? Menikahi sampah paling tak berguna dari keluarga Santoso? Hanya orang bodoh yang mau lakukan bisnis rugi ini. Ini bukan sesuatu yang begitu berharga. Berani-beraninya dijual 21 miliar rupiah. Dia bilang aku sampah tak berguna. Di matanya, apa aku benar-benar sampah tak berguna? Dia bahkan menyamakanku dengan barang yang bisa ditukar seenaknya. Bagaimana dia bisa seperti ini? Atas dasar apa dia meremehkanku? Arga. Atas dasar apa kau mengibaratkan aku seperti barang yang bisa dipilih dan ditukar seenaknya? Aku baru kenal kau hari ini. Langsung kau hina aku. Apa kau punya sopan santun? Kapan aku bilang begitu? Apa perempuan ini terlalu terpukul? Kok malah mengarang sendiri? Dengan beberapa kata, sepertinya aku agak bisa membaca perempuan ini. Jangan-jangan dia... Apa? Jangan tatap aku dengan tatapan seperti itu. Aku mau lihat. Hei, kenapa? Tak boleh dilihat. Orang segini besar berdiri di sini, masa tak boleh dilihat? Hah? Tunggu. Kau tadi bisa dengar pikiranku? Aku juga tak mau mendengarnya. Aku tak sengaja. Paling-paling aku minta maafkan aku. Dan hari ini aku datang ke keluarga Pratama ingin memberitahumu bahwa keluarga Pratama ingin bersekutu dengan keluarga Santoso lewat pernikahan. Kau harus membayar 218 miliar rupiah uang serahan. Kalau tidak, pernikahan ini jangan kau harapkan. Hahaha. Mendengar ini darimu, sama sekali tidak ada kesan mulut yang tajam, justru membuat orang merasa cukup imut. Jujur saja, ini pertama kalimu jadi penjahat ya? Logika sesat tentang perempuan di atas laki-laki yang kau ucapkan tadi. Siapa yang mengajarimu? Apa perempuan di atas laki-laki? Jangan pura-pura di sini. Logika sesat yang kau ucapkan tadi tidak menikahiku adalah kerugian. Keluarga Pratama pria harus memberi uang perempuan. Siapa yang mengajarimu omong kosong ini? Katakan, siapa sebenarnya yang memberitahumu? Guru yogaku yang mengajariku, Arga. Jangan banyak bicara. Kau tidak menikahiku, yang rugi hanya kau, bukan aku. Baik. Kau mau memukulku lagi? Kalau begitu pukullah. Cukup cerdik juga. Jangan kira dengan cara seperti ini kau bisa menipuku untuk mendapat hadiah. Apa yang kau omongkan? Aku tidak mau pedulikanmu lagi. Berdasarkan situasi kemarin yang bisa mendengar pikiran, seharusnya hanya ayah dan kakak perempuanku. Mungkinkah Aurel Santoso ini adalah anak luar nikah ayahku dengan Nyonya Santoso? Ayah sehari-hari kelihatannya bermoral lurus banget, bakal teladan moral. Tapi soal ini kok rasanya aneh ya? Dia bukan cuma rajin menggarap lahannya sendiri, tapi juga paham buka lahan baru. Diam-diam pergi menggarap ladang orang. Hah? Tapi kok aneh? Kalau ayah benar-benar tahu kalau Aurel Santoso itu anak kandungnya sendiri, mana mungkin dia mengatur saya untuk dinikahkan dengannya? Jangan-jangan urusan perselingkuhan dulu dengan Nyonya Santoso sampai punya anak haram ini sudah dia lupakan sama sekali. Bibi Puspita, sudah berapa lama Bibi bersama ayah? Balas Tuan Muda. Kalau dihitung-hitung sudah lebih dari 10 tahun. Wah, kalau gitu Bibi tahu nggak, selain istrinya sendiri, ayah saya pernah nggak punya hubungan dekat dengan nyonya-nyonya keluarga kaya lainnya? Misalnya seperti istri kepala keluarga Santoso tadi? Saya hanya pelayan, Tuan Muda. Mana berani mengira-ngira urusan pribadi Tuan Besar. Kalau ini sampai terdengar oleh Tuan Besar pasti akan menghukum saya dengan keras. Bibi Puspita, lihat Anda ketakutan.
Anda sudah lama melayani Tuan Besar. Bertahun-tahun. Bukan prestasi, setidaknya ada jasa. Hal kecil seperti ini, mana mungkin dia menyusahkan Anda? Lagi pula, walaupun ayah benar-benar marah, dengan sifatnya yang begitu lembut, paling-paling cuma menasihati Anda sedikit. Takkan sampai serius. Apa yang perlu Anda takuti? Saya si Tuan Muda ini, Tuan Besar dan Nyonya Santoso memang punya hubungan dan Dan apa? Bibi Puspita, katakanlah. Jangan buat penasaran. saya dengar dulu Tuan Besar dan Nyonya Santoso. Saat itu keluarga Pratama belum sebesar sekarang. Di bawah tekanan berbagai pihak, keluarga memaksa Tuan Besar harus putus dengan Nyonya Santoso. Tuan Sepuh Santoso, dialah yang menanggung sisa masalah cinta saat itu. Wah, Tuan Sepuh Santoso ini, dengar-dengar kesannya seperti sangat mulia, sangat pengertian. Luas hatinya sampai bisa dipakai pacuan kuda. Memang jago jadi penanggung sisa masalah cinta. Saya jadi agak kagum. Bibi Puspita, Anda kok paham betul urusan keluarga kami? Bahkan privasi masa lalu juga paham betul. Jangan-jangan Anda juga pernah tertarik pada ayah saya? Kalau tidak, bagaimana bisa menarik perhatiannya? Bibi Puspita, katakan yang sebenarnya. Pernahkah kamu menikah? Arga, selama bertahun-tahun ini aku selalu di keluarga Pratama. Aku tak berani memikirkan apa, tak berani memikirkannya, apalagi menikah. Wah, Bibi Puspita di keluarga Pratama sudah lebih dari 10 tahun, masih perawan. Ayahku itu, benarkah menenangkan diri? Atau seperti kata Maya Lestari, fungsinya rusak total? Bibi Puspita, biasanya rumah ini selalu gelap. Yang terpendam di hati, bayang-bayang menumpuk, pasti akan sakit. Jadi ke depannya siram bunga lebih sering. Dan beri diri udara segar. Arga, bunga ini jika disiram berlebihan, akarnya bisa busuk. Pil cantik lagi ini, efek pemakaian luarnya, dikombinasi efek pengobatan, benar-benar bagus. Maya Lestari, oh Maya Lestari. Untuk menebusmu, pil cantik lagi hampir habis. Arga, lihat siapa yang kubawa. Ini adalah di dunia internasional saat ini, superstar paling populer, Kirana Mahendra. Kirana, ini Arga. Aku bilang padamu, sejak dihukum Arga, setelah itu, aku tak hanya tulang otot lentur, bahkan kulit juga halus dan lembut, dan dapat obat ajaib. Maya, dialah dokter ajaib yang kau sebut. Dia masih muda sehebat itu, benarkah? Aku tak sudi bergaul dengan orang tak dikenal. Kalau tak percaya, ngapain datang? Pergi sana. Kak Kirana sedang berada di masa buntu karier. Kalau dalam 3 tahun ini tak bisa maju lagi, kesempatannya akan hilang. Arga, kau yang paling dekat dengan kami, tolonglah kami. Target terdeteksi. Kirana Mahendra. Nilai baik buruk saat ini negatif. Pemilik takdir sukses di usia muda, sombong dan angkuh, meremehkan semua orang. Tugas penebusan diterbitkan. Mohon Inang menebus Kirana Mahendra melalui pendidikan untuk mengoreksi nilai-nilainya yang menyimpang. Baru tenang sebentar, dikasih orang yang susah diatur lagi. Kau pikir ini tempat pendidikan kerja paksa? Aku bukan datang untuk memohon. Kalau kau tak punya kemampuan asli, jangan buang waktuku. Aku bilang sistem, kamu juga harus kasihan dong. Tiap hari aku menebus yang ini, mendidik yang itu. Aku bukan keledai kerja paksa, aku juga butuh istirahat. Kirana ini, lihat saja, pasti orang yang susah dilayani. Pekerjaan susah tak dihargai ini. Siapa mau, siapa urus. Inang, perhatikan. Karena Kirana memiliki basis penggemar yang besar, asal dia diajari dengan baik dan berbuat kebajikan, membimbing penggemarnya, setiap tamparan akan menambah 5 tahun kultivasi. Berapa? 5 tahun kultivasi? Lagi apa? Tiada apa-apa. Dia memang begitu. Kalau aku tak masuk neraka, siapa yang masuk? Demi nilai dunia ini. Demi penebusan jiwa Nona Kirana, 5 tahun ini. Oh tidak, tugas ini kuambil.
Bibi Maya, aku mau bicara dengan Nona Kirana sendirian sebentar. Kamu tunggu di sini. Tanpa izinku, siapapun tak boleh naik. Kamu pergi saja. Tidak apa-apa kok. Nona Kirana, ayo pergi. Pergilah, tak apa-apa. Walau Maya sudah tiada, saya mau bicara jelas dari awal. Orang terkenal seperti saya tak ada waktu main-main denganmu. Kalau bukan karena hormat pada Maya, saya tak akan kasih kesempatan. Jika dalam 10 menit saya tak lihat kulit lebih cerah dan efek mengencangkan, langsung saya pergi. Jangan coba-coba pakai ilmu sok hebat di depan ahli pada tubuh saya. Nona Kirana, kalau mau coba ikuti saja aturan saya. Biar saya periksa baik-baik tubuhmu. Lihatlah di balik kesombonganmu apa yang tersembunyi. Akhirnya dapat 100 tahun kultivasi. Kalau begini terus 10.000 tahun, tinggal tunggu waktu. Tidak mungkin kulit jadi halus, wajah lebih kencang, bahkan noda kecil pun hilang semua. Kirana, bagaimana? Saya tidak bohong kan? Cara Arga mendidik orang memang agak aneh, tapi hasilnya nyata sekali. Lihat. Awalnya saya kira dia cuma badut pencari perhatian. Tak disangka. Benar-benar orang dunia hiburan, semangat kerjanya dan daya tahannya memang jauh lebih besar dibanding Maya Lestari. Aku aja hampir nggak kuat, dia masih segar bugar gini. Sudah, perawatanmu selesai, cepat pulang, aku mau istirahat. Arga, di daguku ini masih ada cacat kecil yang kurang jelas. Kalau mau dilakukan, aku mau yang sempurna. Aku putuskan kita naik dan lakukan sekali lagi. Apa? Masih mau lagi? Ayo dong. Nggak bisa. Sekali lagi aja, Arga. Pria nggak boleh bilang nggak bisa. Memang efektif, Arga. Efeknya bagus banget. Hari ini berkat kamu. Aku duluan ya. Misi penebusan Kirana Mahendra selesai bertahap, nilai baik buruk target menjadi positif. Selamat, Inang mendapat hadiah. 500 tahun kultivasi batu roh kelas atas kitab cambuk tanpa bayangan. Ini mah bukan jadi budak kerja. Ini jelas-jelas diberkahi bakat alami. Kalau ada beberapa kali lagi kembali ke kahyangan, bukan mustahil kan? Sistem, bantu aku periksa nilai baik buruk Maya Lestari belakangan. Coba aku lihat, sudah sampai sejauh apa dia dididik? Pemeriksaan selesai Maya Lestari saat ini, nilai baik buruk, -30. Sudah berusaha setengah mati, ternyata nilai-nilai ibu tiri ini masih bocor di mana-mana. Sudahlah. Siapa suruh aku hari ini terus-menerus melayani 2 wanita cantik tingkat dewa? Badan butuh istirahat. Besok baru kuajari dia. Arga, kamu sibuk bantu adik Kirana saja, lupa sama Bibi Maya. Bibi, aku hari ini benar-benar capek. Bagaimana kalau kita janjian besok saja? Tidak boleh. Aku baru saja bercermin, ternyata di pipi sebelah sini masih ada sedikit cacat. Aku tidak peduli membantu. Kirana saja dengan sepenuh hati, giliran aku. Jangan asal-asalan ya. Arga, kamu janji sama Bibi, nanti bantu Bibi harus pakai tenaga ya. Jangan. Ini bukan menyelamatkan ibu tiri yang tersesat. Ini seperti mengajar sambil menyiksa diri. Hidupku sekarang bahkan lebih buruk dari anjing. Capek sekali ya. Lihat kamu lelahnya, istirahatlah yang cukup di dalam kamar. Tuan muda memang kecil-kecil tapi cerdik. Dengan cara seperti ini,
bisa membuat Maya Lestari yang sangat bergairah itu tunduk dan patuh. Bibi Puspita, tolong buatkan semangkuk sup ayam kampung terbaik untuk Tuan Muda. Tuan Muda akhir-akhir ini sudah payah, harus dikasih suplemen yang baik. Baik. Terdeteksi Maya Lestari, nilai baik buruk saat ini. -5, Inang harap diperhatikan. Belum sepenuhnya berubah, masih perlu berusaha lebih keras. -5. Aku hampir kehilangan nyawa, tapi nilai buruknya cuma -5. Maya Lestari ini sepertinya sekarang semakin sulit diatur. Bahkan berani melawanku, berkata kasar padaku. Sepertinya aku harus pakai cara lain. Lain kali aku harus gabungkan pendidikan tongkat dengan cambuk kulit. Aku tak percaya sifat keras kepala ini tak bisa kubuat tunduk total. Tuan Muda, minum selagi hangat. Nyonya bilang, akhir-akhir ini Tuan terlalu lelah mengurus keluarga. Sup ayam kampung ini khusus dipilihkan untuk Tuan. Sangat menambah tenaga. Memang perlu tambah tenaga. Bisa mati lelah di dunia manusia ini. Musuh-musuh lama di kahyangan pasti akan tertawa terbahak-bahak. Tuan Muda, Tuan suruh aku awasi Nona Aurel belakangan ini. Dia akhir-akhir ini sepertinya agak aneh. Setiap sore, dia pergi ke klub yoga di barat kota milik Siska Permata. Klub itu tidak mengajar yoga yang benar. Mereka mengajarkan seni menjinakkan pria. Tak heran Aurel Santoso sekarang bicaranya cuma 21,8 miliar rupiah uang seserahan dan kedaulatan perempuan mutlak. Ternyata dia masuk ke sarang feminisme ekstrim. Betul sekali. Katanya Nona Aurel sekarang sudah jadi anggota inti. Bahkan mau ajak semua perempuan keluarga kita untuk ikut bergabung. Baik, aku mengerti. Bawa tabung uji itu ke sini. Baik, Tuan Muda. Sistem cambuk tanpa bayangan yang kau beri sebagai hadiah sebelumnya, bagaimana cara menggunakannya? Cambuk ini tak berwujud dan tak kasat mata. Cukup gerakkan jari bisa digunakan dari jarak jauh. Yang paling hebat adalah saat mencambuk akan menghasilkan getaran frekuensi tinggi yang langsung membakar lemak setempat, target mencapai efek langsing super cepat dan angkat bokong bentuk tubuh. Wah, ini benar-benar musuh bebuyutan para feminis ekstrem yang doyan cantik ini. Nanti mereka pasti nangis minta dicambuk lagi. Tuan Muda, Kalau Aurel Santoso ini benar-benar anak haram ayahku di luar sebagai kakaknya, aku tak boleh biarkan dia dirusak petua sesat ini. Baik untuk selamatkan gadis tersesat maupun untuk kebenaran darah ayah aku harus pergi ke sana. Dan efek langsing cambuk tanpa bayangan ini harus dicoba, Bu Siska itu. Rilekskan otot kaki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kembali ke posisi. Pelajaran selesai. Istirahat sebentar di tempat. Bu Siska, cara Arga Pratama itu benar-benar tak tertahankan. Aurel Santoso, semangat margian perempuan sadari yang kusiajarkan padamu, kemana perginya? Baru ditampar sekali langsung kehilangan akal pada kekerasan pria. Kau malah jadi ketergantungan. Kau ini sungguh aib bagi organisasi kami. Ini sarang feminis ekstrim. Pakainya ketat begitu teriak kemandirian, tapi diam-diam menghasut orang buat konflik. Sepertinya hari ini kalau tak kuhajar kalian takkan tahu apa itu pelajaran sesungguhnya. Arga Pratama, berani-beraninya kau masuk klub pribadi tertutup kami. Para saudari usir dia. Kau berani? Lemak di bokongku berkurang? Sama-sama kuhitung bantu membentuk tubuhmu. Penebusan dimulai setiap cambukan tambah 5 tahun kultivasi. Cukup. Hah? Cukup atau belum? Bukan kau yang tentukan, Aurel Santoso. Kau bilang cukup. Dia, setelah rasa sakit itu berlalu, ternyata terasa sangat ringan, badan pun jadi langsing. Arga Pratama, gerakanmu tadi hebat sekali, bisa ajari aku. Arga Pratama, kau sungguh menghina kepribadian perempuan kami. Wah, jangan tuduh aku sembarangan. Ini semua gerakan yoga kalian. Aku tak melakukan apa-apa. Justru aku yang harus tanya kamu.
Kamu memanfaatkan gadis-gadis lugu ini, mengendalikan pikiran mereka semaunya. Pernahkah kamu memikirkan kepribadian mereka? Kamu, Kenapa lihat aku? Aku kan tak berbuat apa-apa. Tidak. Kenapa aku jadi sembunyi-sembunyi gini? Aku tak bersalah, tak takut fitnah. Anak itu bukan anakku. Apa yang harus kutakutkan? Aurel Santoso. Aku punya satu permintaan. Katakan, Potong sedikit rambutmu dan berikan padaku. dia sedang memerintahku? Dulu, tak pernah ada yang memerintahku. Katakan boleh atau tidak. Boleh. Aku ambil gunting. Penebusan dimulai. Nilai baik buruk Aurel Santoso, tingkat loyalitas, naik drastis 40 poin. Hadiah untuk Inang, 10 tahun kultivasi. Apa ada kesalahpahaman? Dia malah salah paham. Cuma sejumput rambut, dia tanggapi dengan sangat serius. Rupanya aku terlalu baik mengajarnya. Setelah dapat rambutnya, harus periksa di lab. Cari tahu apakah benar ada hubungan darah dengan ayahku. Aku juga percaya sains. Arga, ini rambut yang kamu minta. Bagus. Efisien sekali. Dia memuji aku. Tadi dia masih memerintahku dengan kasar. Sekarang pakai nada yang lembut begini. Ternyata asal aku nurut, dia juga bisa memberi hadiah. Sudah. Tugasku selesai. Aku pergi dulu. dia kasih obat guna-guna apa sih, Aurel? Kan putri keluarga Santoso. Biasanya bahkan putra wali kota aja dia remehkan. Sekarang malah cuma 2 kalimat bajingan ini. Otaknya seperti hangus. Aurel, sadar dong. Lihat dirimu sekarang. Mana ada lagi jejak wanita mandiri Arga Pratama ini. Dia itu penipu tulen mania kekerasan. Tapi Bu, saat dia perintah, aku merasa jantungku berdebar kencang. Aneh ya. Tadi sistem bilang menebus orang seperti Aurel Santoso perempuan sangat menggoda, hadiahnya tertinggi. Tapi cewek ini sekarang jadi begitu penurut. Gue bahkan mau pukul aja susah cari alasan. Karena penebusan ini hampir selesai. Di sekitarnya pasti ada banyak sahabat yang diculik oleh petua sesat. Hal baik yang menguntungkan diri. Dan orang banyak ini harus dilakukan tuntas. Lelaki itu dasar menyebalkan. Dia manfaatkan kelembutanmu untuk memperbudakmu. Aurel, kamu harus jauhi Arga Pratama. Dengar ya. Saya paham, Guru. Saya akan menjauh darinya nanti. Ngobrol apa? Arga, kenapa kamu balik lagi? Ada perintah baru? Arga Pratama si bajingan? Nona Aurel. Kalau di sekitarmu nanti ada teman perempuan yang pemikirannya tidak benar atau perilakunya buruk, ingat beritahu saya. Saya ini khusus menertibkan orang-orang macam tuh. Saya pasti akan lakukan. Baik. Selama itu perintahmu, nanti saya pasti akan lebih perhatikan. Tapi, Arga, selain jurus tadi, apa kamu punya yang lain, yang lebih hebat? Tentu saja ada. Tapi hal semacam ini harus disesuaikan dengan situasi. Nona Aurel nanti akan tahu sendiri. Sekejap. Aku sudah 500 tahun kultivasi. Kukira latihan keras 10.000 tahun akan jadi siksaan. Ternyata hari-hari, mendidik wanita jahat ini lebih menyenangkan dan puas daripada jadi dewa di kahyangan. Arga, ada di rumah? Saya teman Maya, Kirana Mahendra. Artis besar yang kamu ajar dulu. Artis besar Kirana Mahendra? Kenapa dia datang? Bukannya dulu dia meremehkanku? Oh, jangan-jangan belum puas dipukul? Masuklah. Arga, Wah. Kak Kirana hari ini sampai mau datang dengan merendah. Bagaimana rasanya waktu itu? Sudah lama tak jumpa. Apa kamu tidak puas dengan penangananku? Arga, jangan bercanda dong. Aku cari kamu kali ini karena ada urusan serius. Oh? Butuh bantuanku? Arga, jadwalku terlalu padat. Setiap hari keluar pagi pulang malam, badanku hampir habis terkuras. Lihatlah kulitku ini,
dan kondisi mentalku. Rasanya seluruh tubuhku akan tersedot kering. Tapi Maya, kulitnya belakangan sangat mulus sekali. Dia bilang padaku, itu semua berkat kamu. Arga, tolong aku juga dong. Kak Kirana, perubahanmu ini agak cepat juga ya. Aku ingat pertemuan terakhir, kamu masih sombong sekali, bahkan tak mau memandangku sekalipun. Jujur saja, dibandingkan denganmu sekarang yang sedang memohon ini, aku lebih suka sikapmu yang liar dan sulit diatur, yang angkuh itu. Coba ubah lagi. Arga, waktu itu aku kan belum tahu kamu punya kemampuan sehebat ini. Hah, kemampuan? Kemampuan besarku yang sebenarnya belum kamu lihat semuanya. Maya sering bilang, wanita yang manja paling mujur. Bagaimana kalau aku coba? Arga, Kak, tolonglah bantuin aku dong. Arga, Ini masih Kak Kirana Mahendra yang diva internasional itu di TV? Wanita Kirana ini nilai baik buruknya sudah kupulihkan jadi positif. Sekarang kalau diajarin lagi capek sendiri, hasilnya nggak sepadan. Nggak sepadan. Tapi waktu itu, diva yang dingin di depan umum ini superstar besar langsung memberiku 200 tahun kultivasi. Mungkin coba deh. Arga, kakak mohon padamu, tolong bantu kakak ya. Bantuin kakak sekali lagi dong. Tolonglah. Kak Kirana, bukan aku nggak mau. Beberapa hari ini demi keluarga Pratama, demi urusan keluarga Pratama itu, aku sibuk sekali. Hal kayak gini butuh banyak tenaga buat ngomong, dan juga harus benar-benar melakukan pendidikan. Sungguh sangat melelahkan. Bagaimana kalau lain kali? Sampai jumpa lagi, Arga. Satu penampilanku ini bisa beberapa miliar rupiah loh. Kamu tahu, demi ketemu kamu, aku terpaksa batalin 2 penampilan. Arga, kalau kamu memang terlalu capek, nggak usah repot-repot besar-besaran. Kamu cuma perlu ngomong, kasih aku petunjuk sedikit aja. Asalkan kamu kasih aku pil permajaan cantik itu, apapun kulakukan aneh banget. Aku kan diva internasional. Biasanya berapa banyak tuan muda keluarga kaya sujud minta perhatianku. Aku sampai segini berusaha menyenangkannya. Dia malah tak menghargai. Ting, target terdeteksi. Nilai baik buruk Kirana Mahendra turun lagi ke -20. Wah, perempuan ini minta tolong di depan, tapi dalam hati mengumpatku. Terakhir cuma beberapa jam, langsung dapat 200 tahun kultivasi. Kukira kesempatan langka seperti ini cuma sekali. Tak disangka bisa berulang. Baiklah. Kalau Kak Kirana tulus seperti ini, aku temani sampai akhir. Ayo, bicarakan di dalam. Baik. Kalau saat ini aku siarkan langsung aksi Kirana, diva internasional itu, pasti dapat uang banyak ya. Tuan besar setiap hari capek sekali. Aku harus cari cara bantu dia mengurangi beban kerjanya. Ting, nilai baik buruk Kirana Mahendra sudah positif. Selamat Inang. Dapat 200 tahun kultivasi. Kecepatan panen seperti ini seperti pakai cheat. Tapi sepertinya aku menemukan celah sistem. Kalau dia dibuat marah, nilai baik buruknya turun, apa aku bisa ulang-ulang cari pengalaman? Kak Kirana? Maaf ya. Maaf untuk apa? Bangsat. Berani-beraninya memukul Dewi kami. Dewi, tampar dia. Alamatnya di mana? Orangnya di mana? Goloknya di mana? Gue mau bacok dia. Kok enggak jadi minus? Ini enggak masuk akal. Arga, apa salahku? Kenapa kamu memukulku? Aduh, Kak Kirana, jangan berpikir macam-macam. Aku cuma lagi merenggangkan badan, tak sengaja nyenggol kamu. Sebagai ganti rugi, aku punya pil permajaan cantik untukmu. Cuma pil murahan mau menyuap Dewi? Otaknya nggak bermasalah ya? Alamatnya mana? Netizen sekarang bisa apa nggak sih? Ketemu. Ayo bro. Gue bakal siram dia pakai air seni biar sadar. Yang diabetes minggir dulu. Jangan kasih dia kesempatan. Kak Kirana. Terima kasih untuk pilnya. Tamparan tadi memang sakit. Tapi dapat sebutir pil permajaan cantik yang tak ternilai. Wah, transaksi ini sangat menguntungkan. Kalau masuk kamar, dengan semangat dengan Arga Pratama itu,
paling tidak kena belasan tamparan. Bukankah itu berarti bisa dapat 1 botol pil lagi? Arga, 1 tamparan untuk 1 pil. Kamu tidak rugi? Aku jadi merasa sangat tidak enak. Bagaimana kalau kita ke kamar, ulangi sekali lagi. Aku mau terima beberapa tamparan lagi, tidak apa-apa. Asalkan hatimu bisa merasa lebih baik. Tidak. Dewi, kamu kenapa sebenarnya? Apa kamu kekurangan uang? Kenapa harus merendahkan diri seperti ini? Apa kami kurang baik padamu? Kalau butuh uang, bilang saja pada kami. Kami akan berubah, boleh kan? Jangan sampai merendahkan diri seperti ini. Protes. Aku akan cari dia untuk protes. Aku tidak terima. Kenapa hal baik seperti ini tidak bisa aku yang dapat? Wanita ini kok jadi ketagihan dipukul? Dia biasanya terlihat dingin. Tidak disangka di dalam hatinya ternyata punya sifat seperti ini. Sudah, Kak Kirana. Tenagaku terbatas. Kita bicara lain hari saja. Lain hari kita bahas lagi. Aduh. Apa aku membuat masalah? Kak Kirana, lain kali datang lagi. Jangan lupa buat janji dulu. Kalau kondisiku lagi nggak bagus, bisa pengaruhi efek pengobatan. Tenang aja, Arga. Aku ingat kok. Kirana, kamu kok datang? Kenapa nggak kontak aku? Aku sengaja cari Arga. Oh, aku paham. Yue, kalau aku nggak salah ingat, beberapa hari lalu kamu kan mencaci maki Arga Pratama ini. Bilang dia cuma orang licik dan banyak akal busuk, bajingan rendah dan tak tahu malu. Kenapa baru beberapa hari nggak ketemu, kamu jadi kayak gini, nggak ada semangatnya? Citra, kamu nggak ngerti. Teknik Arga itu benar-benar penebusan jiwa. Lihat kulitku sekarang, tak ada produk kecantikan top yang bisa menandingi. Datang lagi satu yang kasih kultivasi. Citra Hartono ini, di luar, kelihatan suci kayak bunga teratai putih. Tapi sebenarnya kaki di balik Cheongsamnya, karena tegang, sampai gemetaran ringan. Iri hati bikin wajah berubah total ya. Bajingan. Ting terdeteksi. Putri tersembunyi Citra Hartono. 3 pandangannya terbelenggu oleh pemikiran keluarga. Kekangnya sangat berat. Ting. Selamat Inang, karena berhasil mendidik beberapa sosialita top berturut-turut, dapatkan kita lanjutan. 1000 untayan teknik ini dapat memanfaatkan tali dan benda lain untuk pendidikan dengan hukuman fisik, melancarkan otot dan tulang, serta pertukaran jiwa. Setiap menit naik 10 tahun kultivasi. Sistem. Hadiahmu ini semakin lama semakin paham isi hatiku. Kalau Nona Hartono yang datang sendiri, aku tak akan sungkan lagi. Kirana, Maya, ini kartu VIP tertinggi dari salon kecantikan keluarga kami. Di sana semuanya menggunakan teknik kuno yang resmi dan lingkungan yang elegan. Dan aku sarankan kalian kurangi pergaulan dengan pria yang mempelajari ilmu sesat ini. Cara kasarnya ini hanya mau mengambil keuntungan dari kalian. Ilmu sesat? Mengambil keuntungan? Nona Hartono banyak baca buku. Tapi kok hati dan pikirannya sempit sekali? Apa aku salah? Di depan umum, main pegang sembarangan, menampar wajah, bukankah itu memalukan dan tak beradab? Cara bicara Citra Hartono ini kok kaku dan penuh basa-basi? Oh, rupanya Nona Citra berasal dari keluarga cendekia. 3 generasi leluhurmu semuanya mahaguru sastra. Sayangnya, didikan keluarga terlalu ketat. Aturan terlalu kaku. Seperti belenggu yang indah, mengikat seluruh dirimu. Kau tahu dari mana? Citra, Arga pernah belajar ramalan. Dia tahu segala. Bukan cuma itu. Penelitian Arga tentang wanita sangat mendalam. Kak Kirana memang benar. Aku tak cuma tahu didikanmu ketat, aku juga tahu kau lama menekan sifat aslimu. Hingga jalur nadi utama dan tambahanmu tersumbat seperti batu. Di luar kau terlihat angkuh, sok tinggi, sangat dingin, bahkan jijik pada sentuhan apapun. Kalau tak diobati, mungkin hidupmu bisa tamat. Kau tak tahu malu? Bagaimana kau tahu privasi saya? Wanita yang lama hidup di bawah belenggu moral ini. Kalau tak langsung hancurkan kedoknya, dia takkan pernah sadar betapa tersiksanya hidupnya. Sepertinya wanita pertama di bawah 1000 untayan benang ini, pasti dia. Arga Pratama, kau berani menghina nama baik keluarga Hartono. Aku akan panggil keluargaku sekarang. Hancurkan rumah kotor keluarga Pratama ini. Citra, kau ngapain? Arga, dia cuma bicaranya agak belak-belakan. Tapi soal meramal dan menyelamatkan orang, kemampuannya nyata. Aku sama Kak Kirana bisa jadi saksi. Citra, dulu sifatku lebih sombong daripadamu. Sekarang kan sudah berubah total. Kamu harus percaya, Arga. Cara didik Arga memang beda. Tapi bisa bikin kamu rasakan rileks yang belum pernah ada. Lepaskan diri, nanti malah ketagihan. Kalian... Dasar bandel. Nggak nurut ya. Nanti lihat caraku menjinakkanmu. Kalau Nona Citra anggap jalanku menyimpang,
Aku nggak akan susah-susah mengejar yang tak mau. Bibi Maya, kalian jangan cari aku lagi. Biar nama suci Nona Citra tak ternoda. Aduh, Arga, kami tahu salah. Citra cuma keras kepala sedikit. Bukan salah kami kok. Jangan tinggalkan kami dong. iya Arga. Sifat yang keras justru butuh didik lebih. Sabarlah sedikit. Seperti dulu kamu didik kami, didiklah dia juga. Kalian berdua gila ya? Bisa-bisanya terpesona segitunya? Aduh, Arga. Boleh kan? Arga, didiklah dia ya. Baik. Hari ini aku akan mencobanya. Akan kulihat ilmu rayu apa yang menyesatkan hati ini. Jika engkau tak punya kemampuan yang sebenarnya, jangan salahkan aku mengambil ketertiban untuk mengurungmu di kamar gelap. Baiklah. Nona Citra, silakan ke kamar tidur. Aku tak mengerti apa yang dipikirkan Bibi Maya dan Kirana. Lingkungan yang menjijikan begini, bagaimana bisa membuat senang? Katakan, Arga, bagaimana caramu mendidikku? Aku ingin bertanya dulu, Nona Citra. Bukankah keluarga cendekia seperti kalian paling menekankan kejujuran dan menepati janji? Tentu saja. Orang tak jujur tak layak dijadikan teman. Tanpa kepercayaan orang tak bisa berdiri tegak. Sudahlah. Membicarakan ini denganmu hanya buang waktu. Baik. Kalau begitu, kita lakukan saja tanpa banyak bicara. Lepaskan stockingmu. Apa? Melepas stocking? Sudah kuduga, kepalamu hanya dipenuhi pikiran berandal kotor seperti ini. Apa hubungannya dengan pengobatan? Awalnya ingin pakai tali, memakai stocking itu karena kasihan padamu. Ternyata kau tidak menghargai kebaikanku. Ah! Berani-beraninya kau memukulku? Hei! Tunggu dulu, Nona Citra. Jangan buru-buru. Lihat dulu tubuhmu sendiri. Apakah ada perubahan? Ini? Sebelumnya? Karena terlalu lama duduk, lemak berlebih yang muncul ternyata benar-benar berkurang. Kulit di wajah juga menjadi lebih halus. Apa betul yang dikatakan Maya dan Kirana itu benar? Sekarang nurutkan. Lepas. Ah! Mulai. Ah! Jangan! Arga! Jangan begini! Aneh. Ini, pendidikan yang diterima Citra kok beda banget ya dengan pendidikan kita. Sakit! Arga, pelan kan? Jangan-jangan si bocah nakal ini kasih perlakuan khusus ke Citra, pakai cara pendidikan baru ya. Ini kan pertama kali Citra datang, kenapa dia bisa nikmatin perlakuan istimewa gini? Ngaku salah? Aku salah. Ini gimana sih? Jangan-jangan Citra yang sifatnya dingin kaku itu benar-benar dibikin nangis sama Arga? Citra, kamu kenapa? Gak mungkin, beneran, si anak ini terlalu kasar sampai kamu dihina gak karuan ya? Jangan takut Citra, jangan takut, tenang dulu. Kamu cerita ke kami, Arga ngapain ke kamu? Maya, Kirana, aku salah. Apa yang diajarin sesepuh keluarga dulu itu semuanya sudah ketinggalan zaman. Kalau bukan Arga, seumur hidupku aku akan terus dibutakan oleh pemikiran kolot ini. Argalah yang memberiku kehidupan kedua. Sekarang aku rasakan seluruh tubuhku ringan. Ya ampun. Citra, kaki kamu kok rasanya lebih panjang, dan garisnya juga indah luar biasa. Iya, Citra. Kamu yang dulu kaki bengkak karena baca dan nulis juga hilang total. Aku sampai pengen pegang sebentar. Aduh. 3 kakak ini kerja terus kayak sapi pekerja aja nggak segitunya. Aku capek banget. Kalian pulang dulu, aku mau tidur. Jangan tidur. Kami juga mau kehidupan kedua. Kami juga mau bebaskan diri. Betul, kami nggak takut sakit atau dibatasi. Kenapa Citra bisa cantik, kami malah ketinggalan? Kalian, tolong, sosialita dunia fana ini kalau gila lebih serem dari iblis di kahyangan. 3 perempuan ini kalau ngamuk lebih ganas dari harimau. Hadiah sistem buatku pil permajaan cantik udah diambil, mereka habis tak bersisa. Terdeteksi nilai baik buruk Maya Lestari sudah positif. Terbitkan tugas berikutnya. Usir Maya Lestari, Faris Santoso, Dimas Saputra dari keluarga Pratama. Bikin Maya Lestari mandiri. Hadiah, 500 tahun kultivasi. Apa? 500 tahun?
Ternyata usahaku nggak sia-sia. Arga, beberapa hari ini kamu beristirahat saja. Tunggu sampai botol porselenmu penuh dengan pil. Baru aku ajak saudari-saudariku datang lagi mencarimu. Bibi Maya, apa kamu lupa sesuatu? Apa itu? Dulu kamu janji padaku untuk bercerai dengan Pak Pratama. Sekarang waktunya tepati janji. Hah? Pak Pratama masih bimbang apa? Kenapa tidak lepaskan dia lebih awal? Jangan-jangan tanduk perselingkuhan di kepala masih kamu rindukan? Sudah waktunya lepaskan. Arga, di sini tertulis akan memberi Maya 50% dari harta dalam pernikahan. Bagian ini apakah ada masalah? Aduh, aku hampir lupa hal ini. Bibi Maya, kemari. Ayah, soal klausul ini, aku dan Bibi Maya akan bahas di dalam kamar. Arga, apa kamu mau jahati Bibi Maya lagi? Ah, mana mungkin. Aku ini demi aset keluarga Pratama kita. Ini adalah draft ulangannya. Ayah tanda tangan saja dengan tenang. Aku dan Bibi Maya sudah sepakat. Kesadarannya sekarang sungguh sangat tinggi. Maya, di sini tertulis kamu secara sukarela melepaskan 50% dari harta dalam pernikahan. Kamu benar-benar sudah mantap? Pak Pratama, aku sudah memikirkan semuanya. Tabunganku selama ini cukup untuk sisa hidupku. Aku akan cerai denganmu dan sama sekali tidak akan membawa sedikit pun dari keluargamu. Dia bukan tidak mau mengambil sedikit pun. Dia jelas-jelas tidak menganggap harta ayah berharga. Selama bertahun-tahun ini dia sudah menabung modal yang banyak. Bibi Maya, nanti saat pergi ingat bawa juga pria simpanan gas pelihara. Jangan sampai memenuhi tempat kami. Pria simpanan. Sejak kapan keluarga kita mulai memelihara pria simpanan? Kenapa aku tidak pernah lihat? Ayah kok pura-pura tidak tahu? Padahal tahu, takut memalukan kalau tersebar. Pura-pura tidak tahu, aktingmu bagus. Ayah, pria simpanan ini tidak hanya ayah lihat setiap hari. Dulu ayah hampir memberikan pria ini kepada putri kandung ayah sendiri. Arga, sudahlah, jangan lanjutkan. Sejak Pak Pratama memutus dana untukku, aku tidak punya uang untuknya lagi. Dia sudah angkat kaki pergi sendiri. Baiklah, aku akan berkemas dulu. Arga, beberapa waktu ini, kenapa tidak lihat Faris? Karena Bibi Maya sudah pergi, jangan biarkan dia terus tinggal di keluarga pertama. Ayah, pria simpanan itu setelah tidak ada air dari Bibi Maya tidak tahu kabarnya pergi kemana mencari sumber air baru. Duduklah. Ini siapa lagi? Tapi aura elegannya, bedaknya tebal banget. Kelihatan tua ya. Jangan ngomong sembarangan. Ini Bibi Rati. Bu, ini dia yang sering ku bilang Arga Pratama. Oh, halo Bibi Rati. Ini Bibi Rati. Meski perawatannya bagus, tapi memang kelihatan tua. Tapi kalau dibanding ayah, dia jauh lebih muda. Jangan-jangan dulu saat ayah mendekati Bibi Rati, juga pria tua yang nikahi gadis muda? Arga, Bibi Rati ini sudah ku kenal sejak dia umur 18 tahun. Sampai sekarang sudah lebih dari 20 tahun. Logika ayah ini, dulu Maya Lestari juga 18 tahun saat menikah. Bibi Rati dulu juga 18 tahun. Memang tidak ada gadis yang selamanya 18 tahun. Tapi selalu ada gadis yang berumur 18 tahun. Ternyata dalam hal cinta, ayah juga luar biasa setia ya. Rati, kali ini kau bawa Nadira ke sini. Ada hal penting apa? Pak Pratama, setelah pulang Nadira selalu murung, tak mau makan. Pikirannya cuma ingin bersama Kak Arga Pratama. Karena kedua anak ini saling jatuh hati, maka sebaiknya pernikahan mereka segera dilangsungkan. Bertunangan. Memang masalah besar, karena semua sudah gusar. Mending kita tentukan bulan depan. Bagaimana? Apa? Nikah bulan depan? Tidak. Ayah. Hubunganku dengan Aurel, bagaimana bisa aku nikahi dia? Bibi Rati, ayah, aku benar-benar tak bisa menikah. Lagi pula, aku tak boleh menikah sama sekali. Kak Arga Pratama, apakah ada yang kurang dariku? Aku belum cukup baik. Bukan Aurel, kamu salah sangka. Kamu sempurna. Ini bukan salahmu. Kamu dari awal sudah jadi hubungan darah yang kacau. Kamu tak bisa putuskan ini. Kalau mau salahkan,
salahkan saja. Salahkan orang dewasa ini yang tak bertanggung jawab. Salahkan orang dewasa? Maksudmu ayahku? Tapi, apa hubungannya dengan ayahku? Aku tak paham. Bukan ayahmu yang disalahkan. Kalau mau salahkan, harusnya salahkan ayahku. Kau ini... Aneh sekali. Tuan Sepuh Santoso biasanya tampak cerdik. Kok bisa percaya begitu pada Nyonya Santoso? Tak pernah curiga, tanduk perselingkuhan dipakai lebih dari 20 tahun, tak pernah diperiksa. Bajingan, apa yang kau omongkan sembarangan? Ini laporan tes DNA. Silakan lihat. Hah? Laporan tes ini menunjukkan putri kandungmu ada hubungan dengan Paman Santoso. Paman Bima, ayahku bersalah pada bapak. Tapi, pasti dia tak sengaja. Jangan marah ya. Aduh. Aurel, kamu salah paham. Maksudku, kamu dan ayahmu bukan anak kandung. Kalau soal ini, harusnya ayahku yang minta maaf ke ayahmu. Bukan. Ayahku harus minta maaf ke Paman Santoso. Jadi maksudmu, aku ini anak perempuan Paman Bima? Rati, Bu, mau kemana? Kultivasiku akhir-akhir ini naiknya makin lambat. Aurel Santoso, karena hubungan yang aneh ini, nggak bisa dipukul, nggak bisa dimarahin, apalagi dinasihati. Gimana ya caranya? Ada apa ini? Setelah Aurel Santoso tahu kebenaran, dia pulang dan marah-marah. Satu kata pun nggak mau diajak bicara sama Nyonya Santoso. Arga, dia paling nurut sama kamu. Tolong pikirkan caranya. Arga, Bibi mohon padamu. Bisa kamu temani aku untuk membuka simpul hatinya? Yang membuat masalah harus menyelesaikannya. Serahkan padaku. Kenapa? Kenapa? Aurel, Bu tahu salah. Bu seharusnya nggak sembunyiin. Cepat buka pintunya. Kakak Argamu datang jenguk kamu. Jangan sebut dia. Aku malah jatuh cinta sama kakak kandung sendiri. Jijik banget. Aku nggak mau hidup lagi. Arga, sifat Aurel terlalu keras kepala. Sama sekali tak mau dengar kata-kataku. Cepatlah kau tenangkan dia. Tenangkan, gadis kecil ini dari kecil terlalu dimanja. Ditambah lagi otaknya sudah dicuci oleh teori perempuan di atas laki. Sekarang dia mengamuk mau bunuh diri. Siapa yang mau lihat? Bibi Rati, kalau dia tak mau terima nasihat, maka aku harus gunakan cara lain yang bisa dia pahami. Cara apa? Siapa yang izinkan kalian masuk? Keluar! Takutin siapa? Kemana sikap sombongmu dulu saat minta uang seserahan 21,8 miliar saja? Jangan mendekat! Jangan! Bibi Rati, tolong tunggu di luar. Tanpa perintahku, tak ada yang boleh masuk. Tubuh ini pemberian orang tua. Siapa yang izinkan kau merendahkan diri sendiri seperti ini? Lepaskan aku! Lepaskan! Watak memberontak gadis ini terlalu kuat di dalam hati. Tanpa hukuman berat, mustahil membersihkan racun-racun yang ada di otaknya. Kakak tertua laksana ayah. Aku terpaksa bersusah payah sendiri. Tamparan ini untuk sikapmu merendahkan diri sendiri. Tamparan ini untuk feminismemu. Dan tamparan ini untuk perbuatanmu menyia-nyiakan dirimu. Ayo! Masih belum sadar, mau tetap berpegang pada feminismemu seumur hidup? Hahaha. Bunuh saja aku, kata ibu. Pria itu perampas. Kalau aku tak pegang uang, aku tak punya apa-apa. Pria tak bisa diandalkan. Pernikahan tak bisa diandalkan. Hanya uang yang bisa diandalkan. Keluar masuk berkali-kali. Kultivasiku 5 tahun ini hampir habis terkuras. Tapi dia masih mengulang-ulang omong kosong itu. Tidak, bibit racunnya bukan pada dirinya, tapi di hati wanita tua di luar pintu itu.
Arga, Aurel dia bagaimana? Bagaimana keadaannya? Kamu sebagai ibunya, bagaimana mendidiknya? Ini maksudnya apa? Maksudnya, akar masalahnya ada padamu. Arga Pratama, kamu gila. Aku bibimu. Dia adalah... Ini tidak pantas. Selain pakai kekerasan, kau bisa apa lagi? Kau sudah menghancurkan dunianku. Sekarang masih mau menghina harga diriku? Harga diri, kalian berdua, ibu dan anak, menghisap darah keluarga Santoso dengan petua sesat itu. Saat kalian memperlakukan pria sebagai alat, pernahkah kalian pikirkan harga diri? Racun yang mengakar kuat begini, kalau tak disebut sampai tuntas, akan merugikan diri dan orang lain lagi. Lepaskan aku? Mau kabur? Hari ini jangan harap ada yang lolos. Naik. Kamu juga. Aurel, kau sudah lihat jelas? Utang asmara ibumu dulu membuatmu menderita selama 20 tahun. Dan kau sekarang masih meniru permainannya itu. Arga Pratama, aku benci kamu. Bajingan. Kak Arga Pratama, gerakanmu kenapa melambat? Arga, jangan berhenti. Ibu, Putri, Aurel Santoso dan ibunya nilai baik buruk telah berubah positif seluruhnya. Hadiah, 200 tahun kultivasi. Akhirnya selesai. Arga, Bibi dulu benar-benar salah. Ajarilah Bibi lagi, ya. Aku belum puas mendengarnya. aku juga. Kak Arga Pratama, yang kau lakukan tadi, itulah kebenaran yang kuinginkan. Perintahlah aku lagi. Kumohon. Aduh. Sosialita dunia fana kalau sudah gila sampai dewa pun tak sanggup menghadapinya. Ayahku ini juga jelas-jelas suka gadis umur 18, tapi malah menyuruh Bibi Puspita berpakaian seperti biarawati. Postur tubuh Bibi Puspita wajahnya ini, kalau ganti pakaian, pasti bisa bikin ayah alat yang sudah lama tak terpakai itu kembali berfungsi. Bibi Puspita, berhenti dulu membersihkannya. Tuan muda, ada yang kurang berkenan? Bibi Puspita, bicara terus terang saja, perasaanmu pada ayah sudah lama ku ketahui. Tapi ayah ini meski suka kenangan lama, penampilanmu itu sudah bosan kulihat. Untuk memikat hati pria, harus tarik perhatian matanya dulu. Di kamarku ada seragam backing pink putih. Coba kau pakai itu. Tuan besar, silakan minum teh. Puspita, bajumu yang ini, Yang lama itu sudah kusimpan. kebetulan kamarku ini ada di gandakan. Tolong rapikan untukku. Baik, Tuan besar, saya langsung pergi. Kok rasanya aku bisa lagi? Akhirnya hari ini tiba. Puspita, kau mau merapikan? Merapikan, harus kau acak-acak dulu, baru bisa kurapikan. Acak-acak? Iya, betul. Semakin berantakan semakin baik. Semakin berantakan semakin baik. Wah, sepertinya hasrat kering di hati ayah yang bertahun-tahun itu dibakar habis oleh penampilan Bibi Puspita. Dengar nafsu sapi tua makan rumput muda ini. Mana seperti pria tua uzur Bibi Puspita menjaga keluarga Pratama belasan tahun, akhirnya bisa mekar dan berbuah ditiup angin dan disiram air hari ini. Berhasil satukan Bibi Puspita dengan jodoh lampau. Bima Pratama, putus total hubungan keluarga Pratama dari bayang jodoh buruk. Sistem memberimu hadiah kultivasi berlimpah. 1000 tahun kultivasi. Progres kebajikan sempurna meningkat drastis. Ternyata sebanyak ini. Awalnya kukira rumah tua ini seram. Tak disangka usir Maya Lestari, Dimas Saputra dan Faris Santoso setelah biang kerok itu, kultivasi ternyata naik secepat ini. Hari jadi dewa sudah dekat. Arga, kamu di rumah.
Arga, cepat pergi lihat. Aurel mulai tak patuh lagi. Sudah 2 hari 2 malam tak makan. Tak seharusnya. Secara logika, gadis ini sudah kudidik dari awal sampai akhir, dididik total. Ya, aku juga tak tahu kenapa. Bibi Ratih, Aurel, dia sendiri tak patuh? Atau kamu tak mau dia patuh? Dasar anak, ngomong apa sih? Benar Aurel, dia butuh kamu didik sedikit. Karena Bibi Ratih begitu tak bisa jujur, silakan pulang saja. Jangan. Aku tahu Aurel tak berusaha. Aku ibunya. Semua kulihat juga merasa ikutmu belajar lebih. Agar nanti tidak kesulitan mendidiknya. Baiklah. Kalau begitu, Bibi Ratih sungguh rajin belajar. Mulai sekarang, aku terpaksa mengajari langsung kalian berdua, ibu dan anak. Meski tujuannya menebus jodoh buruk, tapi kehidupan mendidik para sosialita ini ternyata jauh lebih seru daripada jadi dewa di kahyangan. Ting. Tugas membersihkan hidup buruk ini akan selesai. Kebajikan sempurna. Selamat. Kamu bisa kembali ke kahyangan kapan saja. Akhirnya tercapai. Kak Arga Pratama, ada satu posisi yang masih belum kuasai betul. Iya, Arga. Tolong bantu kami berlatih beberapa kali lagi. Kalau begitu, sebelum kami pergi, akan kukirimkan untuk kalian berdua, ibu dan anak, sebuah didikan yang takkan terlupa seumur hidup.